Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita dalam segmen Bincang Cerita Ramadan. Bersama saya Satria Eka Pratama Dan saya Muhammad Rifi Azami yang kali ini akan menjadi host dalam podcast Ramadan kali ini. Sebelumnya perlu nggak nih kita sapa dulu penontonnya di rumah? Iya perlu Kak. Ya, selamat siang. Bagaimana dengan puasanya? Pastinya lancar. Ya, alhamdulillah. Iya. Langsung saja Mas Satria. Iya. Pada podcast kali ini kita seperti biasa kedatangan narasumber yang istimewa. Okay. Ya, dari Dewan Guru Demandua sendiri ya. Iya. Yang sudah tidak asing lagi karena sempat juga mendapatkan predikat sebagai guru terfavorit. Oh iya. Pantas sekali beliau untuk dapat predikat tersebut ya. Ya, baik, untuk segmen podcast pada hari ke-11 di bulan Ramadan ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yakni Bapak Agus Novel Mukholis. Baik. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik nggih. Puasanya lancar nih. Lancar. Enggak perlu ditanya lagi kalau soal itu. Lancar. Walaupun anak kos-kosan lancar. Salam anak kos. Baik, kali ini kita mau ngobrol apa nih Mas? Ngobrolin tentang, soalnya banyak yang request ini Pak, tentang self improvement. Self improvement. Okay. Apa kuwi, San? Loh, jenengan narasumbernya. Seharusnya saya yang nyamber seperti itu. Iya, tadi saya ke distract gara-gara ada beberapa hal yang lucu dan perlu ditertawakan. Sutradaranya setelah nyebut angka 5 nyebut angka 3. 5, 3, 2, 1. Oh gitu. Iya. Itu menandakan kalau puasa beneran. Oh iya Pak. Gak fokus. Ya, terus Rifki juga gitu tadi. Gak memperhatikan briefing. Oh iya, ada yang Kan tadi Pak. tayangnya kan malam ya. Nggih. Ya, selamat siang. Kalau malam seharusnya ada kopinya Pak di sini Pak. Iya. Iya. Terus kalau malam enggak mungkin pakai seragam. Oh ya, enggak mungkin iya, Pak. iya. Secinta-cintanya dengan madrasah enggak sampai lah sampai malam ya. Enggak sampai malam. Jadi mohon maaf untuk Ya kalau yang terbiasa di dapur rekaman paham lah. Iya. kembali lagi ke topik Pak. kembali lagi. Sudah terlampau jauh. Iya. Kan teman-teman ini banyak yang request, soalnya banyak banget Pak dari teman-teman itu yang masih suka minder, insecure gitu. Insecure. Nah, itu kan mungkin sedikit banyak pasti adalah kaitannya dengan self improvement tadi. Nah, gitu. Jadi dari perspektif jenengan tentang self improvement sendiri, ini ku nopo Pak? Self improvement itu sebenarnya ya bagaimana kita itu kenal terhadap diri kita sendiri dan mengembangkan diri. Kan tidak mungkin kita mengembangkan diri kita kalau kita belum kenal. Benar-benar. Maksudnya kenal itu ya passionnya dia apa, kelebihan dan kekurangannya, gitu kan? Iya Pak. Terus di bagian mana yang sekiranya pribadi siswa itu bisa mengembangkan diri gitu. Jadi luas sebenarnya pembahasan self improvement, sehingga buku-buku tentang self improvement kan banyak itu. Iya. Jadi intinya untuk pengembangan diri. Iya, pengembangan diri. Berarti sangat penting sekali ya, Iya. terutama untuk remaja-remaja di usia tumbuh pastinya. kembang seperti Iya. ini sangat penting sekali. Masih labil. Jadi self improvement kan termasuk dari salah satu kebutuhan pokok manusia. Ada iklan. Jarang-jarang ada iklan seperti ini. Jadi termasuk di salah satu kebutuhan pokok manusia yang menurut Abraham Maslow kalau tidak salah. Itu ada 5 pokok kebutuhan dasar. Yang paling puncak itu ya itu self improvement, atau kalau bahasa psikologinya biasanya aktualisasi diri. Iya, pernah dengar?
Belum pernah Iya. Pak. Ini masih awam banget ya bagi kita ya. Aktualisasi diri. Jadi Iya. manusia itu butuh untuk aktualisasi diri. Artinya manusia butuh untuk bukan diakui sih, sebenarnya bukan diakui. Ya walaupun kenyataannya memang arah tujuannya ke Iya, situ, minta butuh diakui. pengakuan. Cuma aktualisasi diri ini butuh lebih mengarah ke ini. Bagaimana bakat, potensi yang terpendam itu bisa ditunjukkan ke publik gitu. Artinya ada kebanggaan dalam diri sendiri kalau potensinya itu bisa dikembangkan, Ya benar. bisa dimanfaatkan. Kalau untuk Mas Satria sendiri kira-kira ini sudah ada bakat atau potensi baru mungkin yang baru ketemu sekarang gitu. Ada apa enggak? Nah, itu yang mau saya tanyakan, Pak. Kalau dari saya pribadi kan sebenarnya bingung. Kita kan dalam tanda kutip diri kita kan sudah menjadi subjek bagi kehidupan kita sehari-hari. Tapi kok Ini apa bacaannya kalau tidak salah filsafat ini. Ini muridnya Dr. Fahruddin Faiz. Nanti nanti di podcastnya di hashtag Dr. Fahruddin Faiz. Terus gimana Satria? gini, dalam tanda kutip diri kita kan sudah menjadi subjek untuk kehidupan kita sehari-hari gitu. Iya. Terus hal apa yang menyebabkan kok diri kita masih tertutup dengan dengan pemahaman tentang diri kita, Pak? Kan ketika kita mencari jati diri, mencari potensi-potensi kita kan berarti kita masih tertutup dengan diri kita sendiri, Pak. Terus apa yang menyebabkan itu gitu? Ya manusia itu butuh proses yang sangat panjang untuk mengetahui secara menyeluruh tentang dirinya. Bahkan bayi yang baru lahir itu kan butuh waktu untuk bisa mengidentifikasi mana dirinya dan mana yang bukan dirinya, mana yang di luar dirinya. Iya, itu. iya. Bayi butuh waktu yang cukup lama untuk itu. Sehingga maka kalau kita bicara di term agama kan ada utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi itu ya. Iya. Sehingga mencari ilmu itu salah satu ikhtiar atau mungkin bisa dikatakan jalan satu-satunya untuk bahan kita mengenali diri kita sendiri. Karena ya mungkin ini bagian dari kebesaran Allah ya, bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling kompleks, yang satu di antara yang lain punya keunikan sendiri-sendiri yang berbeda gitu kan. Iya. Dan kebanyakan dari mereka itu bingung sama dirinya sendiri gitu kan. Kan kalau kita analisa diri kita lebih mendalam, mungkin kita sendiri belum kenal sama diri kita kan ya. Iya. Dan mungkin di luar sana juga lebih banyak lagi manusia-manusia yang belum mengenali dirinya sendiri. Makanya sangat perlu itu, sehingga saking pentingnya mengenali diri sendiri disejajarkan sama mengenal Tuhannya. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu, itu kan ya. Barang siapa mengenali dirinya, dia akan lebih mudah berpotensi untuk mengenal Tuhannya. Gitu kan? Iya. Iya. Iya, Pak. Terus tadi kan kenapa kok tertutup, ya itu karena ibaratnya kan gini. Kalau saya pernah ini baca bukunya Prof. Nur Samad Kamba, itu guru besar di bidang tasawuf. Ibaratnya kita mengenali diri itu ibarat seperti ketika kita berada di ruangan inilah, ibarat ruangan ini sudah ada isinya sejak awal, lalu gelap tidak ada lampunya. Ketika kita melihat ruangan itu pasti kita langsung menyebut, wah ruangan ini tidak ada isinya, kosong gitu kan. Iya. Tapi ketika lampu itu dinyalakan, semua isinya akan terlihat jelas, dan orang itu yang melihat bisa menyebut, wah isinya ini dan ini sampai detail gitu kan. Nah lampu itu adalah ilmu. Itu. Jadi semakin banyak semakin mendalam dan semakin banyak ilmu yang kita, ukurannya bukan kuantitas ya ilmu itu, tapi kualitasnya kan.
semakin mendalam, semakin berkualitas ilmu yang kita dalami, semakin terang kita bisa melihat apa yang nampak dalam diri kita, gitu kan? Ibarat ruangan tadi. Iya. Gitu. Oh, gitu. Jadi intinya ketertutupan kita pada diri kita pribadi karena kekomplekan setiap manusia itu, Pak. Iya. Bahkan ini banyak juga yang bilang di buku-buku maupun guru-guru kita kan sering bilang Albert Einstein aja penggunaan otaknya masih 0, berapa gitu kan ya. Iya. Ya kan? Iya. Itu dianggap manusia paling cerdas. Padahal cuma menggunakan 0, berapa persen dari otaknya. Bisa dibayangkan kalau 100% kan. Luar biasa. Masya Allah. Bisa kayak ada film yang dari Hollywood itu yang cewek yang bisa melebur dengan Lucy. Lucy ini. Nanti bisa dicari di YouTube. Iya. Yang penasaran ya, Lucy. Awalnya narkoba yang dipendam di ini ya. Iya. Saya nggak tahu kali itu. Saya ngalir aja. Ya nanti browsing kalau nggak tahu. Berarti self improvement ini sendiri masih ada kaitannya dengan ilmu tasawuf ya, Pak? Ya apapun itu pasti ada kaitannya dengan Islam. Ya kan? Iya. Ya. Termasuk apapun yang ada di dalam bahasan psikologi barat itu sudah dibahas sama Islam, sama Rasulullah. Bahkan yang lebih detail membahasnya adalah Imam Ghazali yang sering bahas itu tentang jiwa ya. Iya. Imam Ghazali yang konsentrasinya terhadap kejiwaan. Iya benar, kejiwaan tentang itu Imam Ghazali. Sampai ada istilah tazkiyatun nafsi gitu ya. Dalam Ihya Ulumuddin itu. Jadi saya pernah dengar suatu deskripsi gitu. Ada redaksi yang mengatakan bahwa sebelum sibuk memahami di sekelilingmu, maka sibuklah dengan dirimu sendiri. Itu apakah ada hubungannya dengan itu? Iya. Dengan self improvement. Kebanyakan dari kita, kebiasaan buruk kita itu kita selalu menjadikan bahan perhatian itu yang paling mencolok dan paling mudah diperhatikan itu kan di luar diri kita. Yang terlihat jelas kan di luar diri kita. Yang di dalam diri kita kan tidak jelas. Sehingga yang sering diperhatikan oleh manusia adalah di luar dirinya, ya kan? Sehingga banyak manusia yang kepo, terus usil ngurusi urusan orang lain, ya kan? Padahal itu tidak penting. Yang lebih penting adalah bagaimana diri sendiri. Makanya muhasabah itu kan sulit. Ya. Terus untuk memahami diri sendiri mau sampai kapan, Pak? Ya itu tadi utrubul imam minal mahdi lalahdi itu ya. Jadi sampai kita nanti masa waktu kita habis. Dalam self improvement sendiri kan ada aspek-aspeknya, Pak, yang mau dikembangkan seperti bakat, minat, terus apalagi tadi Mas Satria? Ya itu pokoknya. Nah iya, kalau untuk mengolak-ngalik bakat minat yang ada pada diri sendiri itu caranya bagaimana, Pak? Mencari kesenangan, apa hanya dengan mencari kesenangan yang disenangi atau hobi atau bagaimana? Kalau di dalam psikologi ini namanya kecenderungan. Tahu kecenderungan ya? Yeah. Kecenderungan itu kayak gini, tanda-tandanya kecenderungan ini. Selain suka, soalnya kalau suka itu identifikasi di awal, ibaratnya kalau di lapisan kulit itu lapisan kulit yang paling keluar, kulit ari itu ya. Itu identifikasi passion dari kesukaan, atau orang sering menyebut hobi gitu kan. Tapi kecenderungan yang lain itu ciri-cirinya adalah ketika dengan melakukan itu kita kayak merasa ini duniaku gitu. Terus ibarat kalau kita menjalankan satu keahlian itu kita lebih mudah nangkep, ya. Ibaratnya kalau si A misalkan bukan kecenderungannya bukan di situ, ketika dia mencoba itu sulit ya nangkep, dia sulit nangkep, terus mencoba untuk mencintainya sulit, terus dia ahli-ahli gitu. Tapi bagi mereka yang kecenderungannya di situ agar
akan lebih cepat nangkepnya, terus akan lebih cepat jadi ahlinya. Oh iya. Gitu. Kayak ya Mas Satria, pelajaran matematika ya. Oh iya. Kadang saya sampai bingung kalau ada teman-teman yang bilang, "Oh, seru, asik." Oh, Terus iya. gimana gitu. Kayak asiknya di mana gitu ya. Iya. Tapi kalau yang ahli matematika Iya. itu pasti kayak gitu. Apa ya istilahnya, kayak ya enggak tahu kenapa, enggak tahu alasannya kenapa saya kok menyukai matematika. Memang Terus dunianya. bagi saya mudah ini. Kayak ada sensasi Oh, tersendiri gitu iya, ya, Pak. bagi saya mudah, tapi Iya. kita yang enggak passionnya di situ. Kok mudah ya? Saya menemukan mudahnya loh, enggak ada sampai sekarang matematika mudahnya. Cuma matematika itu yang saya suka ilmu yang pasti, yang konsisten. Gitu. Ya kan? Sampean keadaan lapar sama keadaan kenyang, 1 tambah 1 sama dengan 2. Tetap. Iya kan? Konsisten. Tetap diakui. Iya. Tapi kan kalau ilmu sosial enggak. Orang keadaan lapar sama kenyang beda ngomongnya. Nggih. Gitu kan? Iya. Iya, matematika pasti. Oh iya Yang paling Pak, konsisten. sama ini kan mungkin ada dari teman-teman kita nih sudah berhasil menemukan jati dirinya yang berupa bakat dan minat tadi. Cuman dia masih kurang ada kepercayaan diri untuk mengemukakan tentang bakat dan minatnya tersebut kepada halayak ramai. Ini bagaimana nih Pak? Cara mengatasinya? Sebenarnya melatih kepercayaan diri itu sejak dini. Oke. Ya kan? Nah, mungkin sampean punya keponakan atau adik atau apalah yang ketika anak kecil itu yang masih balita, masih golden age 0 sampai 5 tahun itu ya. Nggih. Ketika mencoba untuk mengeksplorasi dirinya dengan entah manjat lah atau entah lari atau entah apa itu. Kan selalu takut-takutin dulu. Awas jatuh. Dibuat Iya, gagal dulu iya. kan. Disentak atau di apa. Atau teguran entah apa yang bagi Iya. mereka loh. Apa ini? Saya melakukan kesalahan apa gitu kan. Iya. Mereka kan enggak tahu kalau itu salah. Iya. Sehingga itu yang membuat titik awal penanaman ketidakpercayaan diri dari pola asuh keluarga. Ya kan? Nggih. Termasuk ini orang tua sering lupa ingatan. Dia Oh, ngomong yang ilmu anak isopo. Lupa ingatan, dia lupa. Kalau ada yang kayak gitu, loh, kok selali. Kok ndak kelingan gaya impian kan ngono kan. Jadi kepercayaan diri itu muncul karena ketidakseringan batasan-batasan ketika Iya. dirimu. Iya. Usia 0 sampai 5 tahun itu kan usia bagaimana anak itu mengeksplorasi diri gitu kan. Mencoba hal baru. Ini semuanya direkam sama otak ketika mecahkan ini misalkan mau Iya, hal ya. iya. Ya, wow, suaranya kok ngono kuwi apik kok ya. Otaknya sini apa? Saraf-saraf kreativitasnya itu nyambung. Pengen lagi. Baru nu digowo tak. Woi, ngono kan. Langsung Putus. Sehingga ya itu awal mula penanaman ketidakpercayaan diri. Terus dipupuk sampai pendidikan di tingkat SD maupun SMA. Iya. Ya kan? Nggih. Ya ketika menjawab salah, terus ya enggak tahu sih apa penyebabnya, karena saya di dunia pendidikan jadi guru kan baru 4 tahun. Kenapa anak-anak itu kok takut untuk mencoba, takut untuk salah? Yang ditakutkan anak-anak saat belajar itu kan, saat sekolah itu kan ada 2, takut salah sama takut nilainya jelek. Nggih. Nggih. Iya kan? Nggih. Loh, namanya belajar itu masuk tiba-tiba nilainya bagus. Langsung ketika belajar masuk tiba-tiba benar terus. Kan enggak toh. Nggih. Nah, selama orang yang belajar, selama pelajar itu yang ditakutkan salah dan apa tadi? Nilai jelek. Dia tidak akan bisa berkembang. Karena ujung-ujungnya apa? Ini kan bukan rahasia lagi. Ujung-ujungnya kalau mereka ditakutkan 2 itu, mereka ingin menghindari 2 itu. Sehingga mereka ingin kelihatan benar di mata guru. Entah kalau ada tugasnya suruh buatin temen atau nyontek, kan? Dan mereka takut nilainya jelek sehingga menutupinya dengan ya itu. Nyontek juga. Ya kan? Nggih. Terus apa gunanya belajar? Ketika kesalahan dan apa tadi nilainya jelek itu ditutupi. Terus guru taunya dari mana? Guru kan sebenarnya pengen tahu, nilainya yang jelek ini, yang salah ini, sehingga guru memperbaiki gitu toh. Nggih, Kalau nggih. semuanya ditutupi, mereka tidak ingin terlihat Tidak transparan. itu semuanya. Terus gurunya taunya dari mana? Kan gitu. Sehingga
ya udah pembelajaran seperti itu terus wis gugurne kewajiban. Ibarat kata kalau ban bocor itu nggak kelihatan yang bocor sebelah mana gitu ya Pak, kalau ditutup-tutupi. Kan jadinya kalau mau nempel bingung ditempel sebelah mana gitu. Terus kembali lagi ke yang pemunculan bakat tadi Pak, yang jenengan jelaskan tadi, ketika bakat itu muncul dari kecenderungan, dari rasa suka. Nah, yang pernah saya rasakan remaja ini saat ini itu kecenderungan itu muncul dalam waktu tertentu. Jadi waktu ini saya suka ini, lalu pindah lagi saya suka ini. Jadi kelabilan yang muncul dari remaja saat berpindah-pindah gitu Pak. Bener-bener. Ya, jadi rasa suka itu sering berpindah-pindah. Kadang kayak dipengaruhi dengan mood juga. Kalau moodnya lagi senang mungkin suka ini. Enggak, nggih. Niku. Ya enggak apa-apa sih sebenarnya. Asalkan totalitas enggak separuh-separuh. Separuh-separuh ini kan kebiasaannya orang Indonesia. Kan orang Indonesia itu banyak yang ahli di semua hal, tapi separuh-separuh. Ya kan? Tapi kalau di luar negeri itu spesifik. Ahli di bidang ini, spesifik di bidang itu. Ya kan? Kalau Indonesia enggak. Ya kan guru kita saja lah, guru kita. Bisa suruh ngajar sosiologi walaupun guru Quran hadis. Ya kan? Bisa. Dia bisa semua hal tapi separuh-separuh. Jadi enaknya ngomong gini, yang punya bakat, yang punya passion sama yang enggak, itu nanti di tingkat akhirnya semua kedua-duanya akan sampai kepada finishnya. Kedua-duanya pasti akan nyampe kepada finishnya. Perbedaannya apa? Yang ada passionnya itu lebih cepat. Gitu kan? Yang enggak punya passion ya nyampe tapi butuh waktu lebih lama. Ya enggak apa-apa. Enggak harus punya bakat sampai bisa menjadi ahli. Bisa sampai menjadi ahli walaupun butuh waktu lama enggak apa-apa. Asalkan ditekuni kan gitu. Nggih. Ngoten. Apalagi nih? Untuk mempercepat penemuan passion, Pak, dengan masalah yang sebelumnya tadi, seperti sebelumnya tadi, berpindah-pindah kesukaan gitu, Pak. Ya, sebenarnya masing-masing dari individu itu berbeda-beda sih ya. Untuk caranya bagaimana membangun strategi agar bakatnya bisa berkembang lebih cepat. Itu tergantung individunya masing-masing. Tapi yang perlu dilakukan disadari awal adalah kejujuran untuk passion saya di sini. Gitu. Nggak boleh malu. Misalkan passion yang disukai ini tidak istilah bahasanya arek-arek tidak tidak gaul tidak gaul atau katrok atau ketinggalan zaman atau peminatnya sedikit gitu lah. Terus akhirnya minoritas dipendam. Akhirnya dipendam, ikut-ikut temennya. Maka harus jujur. Kalau memang passionnya itu di seni tradisional, ya enggak apa-apa. Jalani aja kan gitu. Misalkan ada senang ludruk keturunan dari kakeknya atau ini yang karawitan atau ya ludruk enggak apa-apa. Ya apapun itu kalau ditekuni sampai jadi ahli itu kan. Jadi passion itu apapun itu, ndak usah mikir wes sok dadi opo, ndak usah. Karena itu bukan tugas kita besok jadi apa ya. Tugas yang di atas ya. Yang penting gini aja untuk anak-anak muda zaman sekarang. Untuk anak-anak muda zaman sekarang. Passionmu apa? Tekuni sampai kamu jadi ahlinya. Sehingga nanti ketika kamu jadi ahlinya, bukan sampeyan yang mencari cuan. Bukan sampeyan yang mencari pekerjaan. Tapi pekerjaan dan cuan yang menghampiri. Karena ahlinya cuma itu, cuma satu. Iya. Ngoten kan? Iya. Contohnya? Iya. Banyak dicari kan kalau ada proyek-proyek film. Iya, alhamdulillah. Dan satu lagi ketika masih jadi peserta didik, masih punya wali, masih punya orang tua, masih punya guru. Ya itu perlunya peran guru, perlunya peran orang tua untuk mengidentifikasi lebih awal. Sehingga bisa mewadahi. Karena seperti itu kan butuh wadah. Kalau tidak diwadahi ya gimana? Iya. Ya kan? Ya termasuk ekstrakurikuler di MAN 2 Banyuwangi ya
ya butuh wadah. Wadahnya apa? Ya selain ada ekstranya ya harus ikut lomba. Lomba itu tujuannya bukan menang. Lomba itu bagaimana anak-anak itu bisa belajar di luar kelas, belajar mengembangkan potensinya di luar kelas, gitu kan? Nggih. Iya. Selain itu untuk mengukur kemampuan ya Pak, sudah Iya, sejauh mana gitu mengukur kemampuan prosesnya. sudah sejauh mana. Jadi menang itu bonus, Mas. Karena kebanyakan anak-anak itu tujuannya menang sehingga ketika tidak berhasil frustrasi mereka. Nggih. Tidak meneruskan Nangis, itu. ada yang nangis gitu kan ya. Mentalnya mental juara bukan mental lomba ya Pak. Iya. Iya. Jadi intinya kejujuran untuk menangkap potensi diri itu. Mm-mm. Menerima diri lah. Menerima diri. Kan kebanyakan dari kita itu tidak mau menerima diri kita apa adanya. Karena apa? Yang dilirik selalu orang lain, yang dijadikan sebagai figur itu selalu orang lain. Ya kan? Nggih. Nggih. Makanya mengidolakan orang, terlalu mengidolakan orang itu juga berbahaya. Apa bahayanya? Sehingga apapun yang ada dalam dirinya diukur dari ukurannya orang yang diidolakan, gitu kan? Nggih. Sehingga muncul Tidak- tuntutan-tuntutan. Tidak tuntutan bisa gitu. menjadi dirinya sendiri. Tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Ya bolehlah mengidolakan, cuma ada batasnya. Nggih. Ya lek jarene Rifki kan jangan mengidolakan manusia selain Rasulullah. Di story IG-nya. Juwer. Gitu kan. Karena yang patut kita idolakan ya hanya Rasulullah. Iya. Iya. Ya itu, sehingga jujurlah kita harus sering-sering ngobrol sama diri kita sendiri, bercermin. Bercermin yo bukannya ngoco terus baru nopo welek mana aku. Rendahkan diri. Oke, ngomong-ngomong ngobrol dengan diri sendiri ini menurut jenengan kapan Pak saat-saat yang tepat buat kita berbicara dengan diri sendiri untuk mengenal lebih dalam kepada diri kita sendiri ini Bu? Tapi sebelumnya dalam tanda kutip ngobrol kan bukan berarti kita ngobrol di depan Enggak. kaca. Nggih, kayak batin itu. Nggih. Ya banyak lah metodenya ya. Makanya ada qiyamul lail. Nggih. Qiyamul lail itu artinya apa tuh? Bangun malam. Bangun malam itu kan ya ketika sampean belum terbiasa untuk sholat tahajud, untuk wirid dan zikir apapun itu, sholat tasbih, terus baca Quran, belum terbiasa dengan itu ya. Yuk, kan saya sering bilang ke anak-anak, ya qiyamul lail sampean belum terbiasa ya tangi yo, wudu, sholat 2 rakaat gitulah. Nggih. Terus silo berdiam diri, ojo turu, berdiam diri ojo turu. Kesirap. Terus merenung, terus ngobrol sama diri sendiri, momen yang pas itu menurut saya. Kadang Contohnya ya, nggih. contohnya ngobrol dengan diri sendiri gini. Usiaku sudah 18 tahun. Terus masa masih gini-gini saja. Sholatnya masih bolong, sering bolong-bolong, terus belum bisa memberikan kebanggaan pada orang tua. Terus sebenarnya saya itu pengen masa depan saya itu saya bawa kemana? Tujuan saya sudah jelas apa belum gitu kan? Nggih. Lebih ke evaluasi. Lebih ke evaluasi. Atau sebelum tidur. Sebelum tidur misalkan hari ini saya sudah melakukan apa, gitu kan ya. Iya. Terus apakah keterlaluan sikap saya hari ini, terus ya gitulah. Iya. Saya lebih produktif apa lebih banyak malas-malasannya gitu. Kalau bahasanya anak sekarang overthinking. Ya. Iya. Overthinking. Tapi kayaknya lebih enak ketika sebelum tidur ya. Kalau saya malah nggak cover kayak langsung kesirep gitu. Oh. Kalau saya biasanya itu kalau pas lagi budrek banyak masalah iya. itu kan pasti merenung kan. Terus pasti kayak mikir aku kok begini, kenapa ada apa gitu. Soalnya kalau saya nggak cover bangun malam. Bangun siang. Iya. Pagi aja terpaksa ya. Pokok gak kecegat Pak Nur Salim. Terus terakhir Pak, pesan untuk anak muda, terutama siswa-siswi Man 2 Banyuwangi tentang self improvement. Ya yang berhubungan. Sudah berapa menit langsung?
kan triknya kalau sudah pesan itu kan mau ditutup gitu. Sik tes atau ke susu. Cek udan. Nganu le. Tidak apa-apa sih. Ya pesan saya itu tadi loh. Intinya kalau menekuni apapun itu tekuni sampai jadi ahlinya. Iya. Pindah-pindah oke lah, tapi yo jangan setengah-setengah. Ya kan kita harus punya prinsip, lebih baik tidak sama sekali daripada setengah-setengah gitu kan. Kalau sudah terlanjur basah ya wes cukur telesi bisa. Gitu kan. Iya. Karena yo sampean paham lah. Kalau ada pelajaran PPKN, sosiologi, apalagi ya. Yang itu bonus demografi 2045. Ya, ada apa dengan 2045 itu kan ya? Para analis ekonom, analis apapun itu sering menyebut 2045 ada apa itu ya. Kita menekuni satu bidang sampai jadi ahli dalam rangka mempersiapkan 2045 kan? Ya, sehingga nanti banyak bermunculan ahli-ahli di Indonesia yang merata di bidang-bidang apapun gitu kan. Terus selain itu juga mau tanya nih Pak, tips buat teman-teman untuk self improvement itu dalam bentuk apa saja selain dengan merenung atau muhasabah diri nih Bu? Ya kalau seusia SMP SMA itu kan waktu untuk mencoba-coba. Ya kan? Tapi mencoba-coba ini juga keterlaluan. Maksudnya kita yang bisa menakar diri kita. Ya explore semua yang menjadi potensi, passion, bakat, di-explore. Mumpung masih muda. Ya maksudnya gunakan waktu semaksimal mungkin itu untuk bagaimana agar ketika kuliah nanti kita itu sudah mantep gitu kan. Sudah mantep. Kan sekarang anak-anak milih jurusan itu gara-gara prospek kerja tuh. Padahal prospek kerja itu nggak menjamin ya Pak dengan jurusan kuliah. Emang kalau kuliah di teknik sipil besok bakal jadi ini apa kontraktor handal gitu kan enggak mesti kan tergantung. Berarti kalau kuliah di teknik elektro besok jadi manusia listrik gitu. Enggak gitu. Ya kan jadi ya itulah sebenarnya itu ya. Iya. Benar. Sebenarnya. Terus kapan Pak? Tadi kan jenengan bilang kalau di usia kita yang saat ini kita harus banyak mengeksplor hal-hal baru untuk menemukan jati diri kita. Nah, ada napa mboten waktu di mana kira-kira kita harus berhenti untuk mengeksplor hal-hal tersebut? Untuk berhenti? Nggih, berhenti dalam tanda kutip kita diharuskan sudah fokus gitu Pak. Cukup untuk mengeksplor. Kita tinggal ya ketika sudah menemukan ya. Gitu. Berarti tidak ada batasan ya Pak sebelum menemukan. Coba nanti kita pelajari bersama-sama ya. Ada rahasia apa di balik usia 40 tahun? Ya kan? Kan banyak yang ngomong banyak yang ngomong batas itu kan 40 tahun. Ya ketika kita sudah bisa mengembangkan diri menjadi pribadi yang matang secara emosi, pikiran dan spiritual sebelum usia 40, maka sampai mati kita akan jadi orang yang matang. Tapi ketika melewati usia 40 itu kita kok biasa-biasa saja, tetap bingung dengan ketidakjelasan hidup kita. Ya wes jadi seperti itu. Itu lepas dari benar atau tidaknya itu ya coba digali. Selain itu usia 40 itu kayak istimewa banget ya Pak, soalnya Nabi Muhammad sendiri kan menerima wahyu pada usia 40 tahun itu. Jadi sebelum usia itu ketika menginjak usia 40 kita harus matang, targetnya itu kan. Ketika kita usia 40 tahun kita harus matang segalanya wes, ekonomi, pola pikir, emosi, spiritual. Jadi secara nggak langsung bisa dibilang usia 40 tahun itu sebagai patokan untuk kehidupan kita selanjutnya ya Pak. Terus kembali lagi ke yang tadi tentang renungan Pak, renungan diri tadi. Kebanyakan dari kita anak muda itu ketika merenungkan diri sendiri itu kayak kok malah overthinking aku gitu. Dan overthinking itu
terkesan negatif untuk kita anak muda, Pak. Ya, apapun yang over, apapun yang berlebihan kan tidak baik. Nggih. Maksudnya apakah merenungi diri sendiri itu harus overthinking atau ada batasan-batasannya, Pak? Ya, apapun ada batasan-batasannya. Saya kapan ya tadi? Wis dianggap tadi lah. Walaupun tayangnya tidak sama. Tadi kan ngomong tentang puasa. Iya. Puasa itu tidak apa-apa kan? Iya. Puasa ini juga ada kaitannya nanti sama self improvement. Ada. Iya. Yuk tergantung iso nyangkut pautnya apa enggak? Tentang Pak, pengaturan pola makan atau mungkin Enggak, beda. Ya minta bantuannya dikaitkan. Puasa itu kan sebenarnya adalah metode. Ya kan? Kalau yang kita pahami secara syariat adalah bagaimana kita itu menahan lapar dan haus dan hal-hal yang dibatalkan. Ya kan? Hal-hal yang membuat batal puasa. Itu kita disuruh nahan itu. Dalam waktu yang sudah ditentukan oleh syariat. Gitu kan? Itu secara syariatnya seperti itu. Namun secara hakikatnya kita harus mengambil metodenya. Metode puasa itu kan menahan. Hasil akhir dari menahan itu kita tahu batasan kita. Bahkan saya tadi ngomong makan itu ada ilmunya, ya. Menurut Rasulullah makan itu ada ilmunya. Kita ilmu makan aja tidak lulus kita. Iya. Ya. Sering over. Iya. Kita ilmu makan aja tidak lulus apalagi pikiran. Apalagi manajemen keuangan. Apalagi manajemen yang lain. Kita manajemen makan aja loh tidak lulus. Ya. Iya, PR untuk kita semua. Iya. Sehingga puasa itu ya bagaimana kita itu bisa manajemen apapun. Kita bisa tahu batasan-batasan diri kita sendiri. Kita bisa ibaratnya dokter gitu, kita tahu dosis kita. Kita ngasih obatnya itu dosisnya seberapa dan sebagainya. Terlalu kecil, kurang ya tidak baik. Terlalu berlebihan juga tidak baik kan gitu. Kita harus tahu batasannya. Kan ilmunya makan menurut Rasulullah sepertiga. Kita kan ini makanlah saat lapar berhenti dan berhentilah sebelum kenyang gitu kan. Loh adewe mar kayak lambene pengen kok. Nyaplok gitu kan. Tapi sekarang kalau puasa itu seringnya kayak salah gunakan gitu ya. Bener kalau siang kita tahan terus semuanya. Tapi kalau sudah masuk waktu berbuka balas dendam. Iya. 2 piring gitu. Iya makanya. Jadi itu sulit dijelaskan. Iya, sulit dijelaskan. Penjabaran man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu kan juga sulit dijelaskan ya. Tapi bisa dirasakan, Pak. Iya, jadi latihan aja. Puasa kan dalam rangka bulan Ramadan 30. Bulan Ramadan 1 bulan full. Itu kita diminta untuk berpuasa. Diperintahkan untuk berpuasa, itu kan untuk latihan. Agar kita itu terbiasa untuk menahan diri, gitu kan? Termasuk menahan diri dalam hal apapun, dalam hal berpikir juga. Piye ampreh berpikirnya ndak berlebihan, piye ben ndak insecure, piye ben ndak sombong, itu kan kita menahan. Wah, yes, mau melewati batas yang sudah ditentukan, Mas. Arab sombong iki, dikendalikan. Wah, Arab minder, Arab insecure gitu, dikendalikan gitu. Ini puasa itu. Ya. Itu. Berarti salah satu rahasia dari solusi overthinking itu ada di puasanya. Konsepnya. Metode puasanya kita mengambil dari itu. Sehingga kita latihan lah. Puasa kita tidak hanya puasa makan dan minum, tapi latihan, kita coba latihan untuk bagaimana puasa agar tidak insecure gitu kan. Saat insecure datang menyerang, naik kelas, get-getnya wes. Wah, aku soalnya ndak iso. Bene wes maju ngono. Kan? Gitu. Nah, ketika rasa sombong datang menghampiri, piye ya ben ampreh ndak jadi sombong gitu kan. Kita sendiri yang bisa. Ngoten Mas Adi. Iya. Lebih sulit itu membendung rasa sombong ya Pak daripada rasa insecure. Kalau insecure kan mungkin sudah bisa di-counter dengan kata-kata kalau setiap manusia itu memiliki kelebihan masing-masing. Tapi kalau sudah bicara dengan sombong itu counternya masih belum gak kerasa soalnya sombong gitu. Gak kerasa. Jenengan sudah kepanggih napa dereng Pak counternya sombong niku Pak? Sulit itu.
Iya kan kalau di dalam tasawuf namanya apa? Anania. Anania. Nggih. Anania itu. Iya. Kita merasa apa ya? Bangga terhadap diri kita sendiri, terus bangga terhadap diri sendiri apa namanya? Ujub ya. Nggih, Pak. Iya, ya, ujub. Anania itu ini yang penyakit yang menyebabkan iblis dari menjadi ratu malaikat diturunkan pangkatnya itu ya. Ketika bilang Iya. ke tidak mau sujud kepada Nabi Adam, bilangnya ana khairu minhu itu ya. Iya. Saya lebih baik dari dia. Nah kan kita sering kayak gitu. Iya. Nggih. Walaupun tidak dilahirkan dalam hati kan sering kita. Iya. Sering. Mulai mengiblis berarti. Oh, iya mulai mengiblis. Ya memang kita akui. Iya. Iya kita akui. Kita mulai mengiblis, banyak kita sering kita mau Oh iya. mengiblis. Malu batin kayak ngono aku ya iso. Apa mek ngono kan? Wah di sini. Makanya manajemen hati itu lebih sulit itu. Nggih. Gitu. Nggih. Terus caranya piye ya kuwi? Biasanya lek ada toriko gitu kan. Nah, satunya untuk itu, untuk melatih agar apa ya, kita itu segala gerak-gerik kita itu bisa lillah billah. Karena Allah dan Untuk Allah. iya untuk Allah dan karena Allah. Digerakkan oleh Allah. Ya. Kita bisa sholat karena bisa disolatkan oleh Allah. Iya, Digerakkan untuk sholat. digerakkan untuk sholat. Dimampukan sholat. Iya, nggih. Kita bisa kusuk karena dimampukan kusuk oleh Allah. Allah. Gitu kan? Nggih. Kita bisa ngomong kayak gini, bisa jawab ini, wah winter aku ya ndak. Karena dipisahkan dimampukan oleh Allah gitu kan. Wangel gue ya. Tapi Iya. sulit. Sulit banget, Pak. Masuk Rifki kemarin film pendeknya juara 1, masuk udah enak nih kayaknya sing. Wah, ini sudah bosan ini, Pak. Iya, jeng-jeng ngono kan. Saya Oh. besesek rasanya. Satria kemarin juara apa? Enggak usah dibahas. Pak. Juara Kita Hadrah ya. lanjut. Nggih, juara hadir, Pak. Apa? Festival Banjari. Banjari ya, Oh. Pak. Kan wah pas sampean vokalisnya, wah suarane anu mbagong itu. Wangel to dibendung. Nggih. Iya. Luwih angelan dadi imam sing suarane apik. Ya, Nggih. daripada makmum sing buri dhewe. Hmm. Ya. Wah imam wangel wi bendung Anania ya. Bendung takabure sulit itu. Suarane apik fase-fase. Omane makmume nek calon mertuane. Wah. Ilmu. Waktu enggak kol-kolah diantar. Kletuk. Kembali ke Pak. Konsep puasa yang berhubungan dengan self improvement. Apakah hanya dengan menahan diri itu, Pak? Sebentar Mas Satria. Ini Gimana? kan tadi nuanggung tuh bahasanya masih tentang takabur. Ini. Oh gitu. Nah, menurut Bapak niki takabur niku bisa menjadi salah satu penghalang kita untuk self improvement gitu, Pak. Takabur itu kayak overconfident. Ya, Nggih. terlalu percaya diri. Nggih. Terlalu percaya diri itu juga tidak bagus. Terlalu percaya diri itu akan jadi bumerang, bom waktu yang bisa menghancurkan orang itu. Ya, takabur itu kan overconfident ya, Nggih. terlalu percaya diri, Oh. terlalu apa ya? Ya, sehingga dia lupa terhadap batasan-batasannya. Nggih. Jadi kayak seperti kalau dia sudah bisa mendalami sebuah hal terus dia takabur kan dia kayak secara nggak langsung kayak oh saya sudah nggak perlu lagi untuk mencari hal-hal yang lain Iya. untuk memperdalam lagi Termasuk begitu ya, Pak. termasuk dia menutup segala kemungkinan mengenai kelemahannya, Oh iya. ya kan? Iya. Sehingga nanti ketika di tengah-tengah kok ada sesuatu yang menjadi kelemahannya, Nggih. tetap diterjang, Iya. gitu kan? Nggih. akhirnya. Intinya kayak membatasi diri untuk berkembang ya, Pak, kalau sudah takabur nih. Iya. Jadi sebenarnya self improvement itu bagaimana kita itu mengenal dan mengetahui dulu ya, mengetahui dan mengenal batasan-batasan diri kita. Nggih. Itu yang penting. Yang harus yang paling penting diketahui oleh manusia daripada kelebihannya itu batasan-batasannya. Ya. Kan? Itu. Sehingga bagaimana bisa mengolah batasan-batasan itu menjadi kelebihan. Berarti mengetahui batasan-batasan diri dulu. Nih, misalnya gini, kita mau mengadakan satu kegiatan. Nggih.
kumpuk sik dikelola dulu. Areke piro enake? Oh sakmono. Ya. Danane enake piro? Gitu. Terus waktu yang tersisa waktu yang free dan yang longgar untuk kita ngerjakan ini berapa hari? Oh gitu. Wes dikelola. Gitu kan? Nah, itu termasuk batasan. Kita punya berapa tenaga? Batasan itu. Kita punya berapa banyak waktu? Batasan. Kita punya berapa banyak dana? Batasan itu. Kita tidak mengenal itu semuanya. Wah, sebenarnya wes los pikir carry kok. Ya hancur. Utangnya akeh malah. Kayak pernah dengar. Berarti mengenal batasan-batasan diri kita dahulu lalu dihubungkan dengan tujuan kita. Batasan-batasan itu dikelola menjadi kelebihan. Bagaimana kita bisa memunculkan sesuatu yang baik dari diri kita dari batasan-batasan itu. Misalkan ini, sampean bergaul, sampean ngerti, lek sampean iku mudah tersulut emosine. Lek wis bahas yang sensitif misalkan apa gitu. Maka ketika ada temen mau ngomong itu, piye sampean selimurne, gitu kan? Biar tidak terjadi konflik. Jadi batasan-batasan yang dimaksud seperti itu. Misalkan, wah, aku lek sinau karo turu mesti bablas iki. Nah, itu termasuk batasan. Makanya, yes aku belajarnya sambil duduk, sambil beraktivitas, gitu kan? Wah, saya itu ndak nyantol lek diterangne, saya itu ndak nyantol kalau cuma diterangkan, gitu kan? Kan sudah tahu batasan itu. Berarti piye caranya aku ben iso paham? Oh, tak praktek aku. Praktek dhewe. Atau apalah dengan membaca atau apa. Jadi tahu batasan-batasan kita itu penting banget. Lanjut Mas Satria. Satria mau apa? Iya, yang puasa, konsep puasa yang berhubungan dengan self improvement. Apakah konsep puasa yang berhubungan itu hanya konsep menahan dalam puasa atau ada konsep lain yang berhubungan dengan self improvement? Ya, puasa kan menahan. Ya. Puasa itu kan menahan memang. Lah, makna dari puasa apa kan? Menahan kan? Iya. Apa emangnya ada yang lain? Saya tanya malah. Iya, ada yang menahan itu paling. Karena menahan itu apa ya? Sesuatu yang harus dimiliki oleh manusia. Sehingga manusia itu berbeda dengan hewan. Ya kan? Manusia itu kan berada di tengah-tengah antara malaikat dan hewan. Ketika manusia hanya menuruti hawa nafsunya saja, itu tidak ada bedanya dengan hewan. Nah, ketika manusia dan kenapa manusia berbeda dengan malaikat? Karena manusia punya nafsu. Gitu kan? Bahkan manusia bisa naik derajatnya di setara dengan malaikat atau di atasnya malaikat. Kuncinya di nafsu tadi ya, Pak? Kuncinya di pengelolaan nafsu tadi. Ketika lolos pengelolaan nafsu, maka derajatnya bisa lebih tinggi daripada malaikat. Berarti kalau kita kelola dulu batasan-batasan kita, baru kita bisa menahan gitu. Iya. Menahan diri. Intinya kayak di checklist dulu lah. Terlalu lama kayaknya. Ini yang kita sedang bicarakan ini bukan ilmu terapan. Ya. Bukan ilmu terapan, sehingga bisa diterapkan atau tidaknya tergantung pemahaman masing-masing. Iya, karena sudah agak terlampau jauh tadi pembahasan kita dari self improvement. Ya enggak. Jauhnya gimana? Ya, banyak maksudnya, Pak. Iya. Sudah melebar. Ya memang tujuannya podcast kan biar pembahasannya melebar. Terus terang ini. Enggak kesusun nutup. Oh. Iya. Sudah berapa menit? Kurang tahu, Pak. Coba yang di berapa? 50 Pak, 50. Oh, di genep nih wisan. Oh nggih, 1 jam gitu Pak. 10 menit enggak kerasa. Tapi saya nggak heran, soalnya biasanya kita kan memang meleset dari target. Iya. Targetnya. Apalagi? Ini mau kuliah di mana ini kan?
Kan katanya sama self improvement. Oh, gitu. Iya Pak, iya Pak. Monggo. Kan kadang kalau kita bicara self improvement itu kita terhalang oleh lingkungan kadang. Nggih. Dari segi Terhalang dari lingkungan. Orang tua, orang tua, jarak dan lain sebagainya kan ya. Nggih. Ya sebenarnya dimanapun tempatnya pokok kita cerdas mengelolanya jadi kok. Tidak harus wah saya yakin di sana saya bakal bisa berkembang, ya enggak. Dimanapun tempatnya asal kita cerdas mengelola diri jadi sesuai target. Nggih. Intinya kayak bisa diumpamakan yang membuat baju itu terlihat indah itu yang makai ya Pak, bukan dari bajunya. Iya. Bukan. Kayak contoh ada orang yang biasa-biasa saja terus pakai baju yang bagus itu kan kelihatannya pasti biasa-biasa saja. Contoh kuliah ya. Nggih. Tapi kalau bajunya bolong-bolong terus yang pakai orangnya ganteng pasti kan kelihatan bagus gitu Pak. Maksudmu ngono. Tapi maksudnya kuliah. mandang fisik. Enggak, Udah mboten. maksudnya kuliahmu itu. ITS no. Wow, pinter loh. Kan padahal kenyataannya enggak. Oh, gitu, iya. Kan? Iya. Oh gitu maksudnya. Nggih Pak, maksudnya itu Pak. Pak, kamu kuliah ini Ibrahimi. Wah, tapi cerdas ya. Ya contohnya Gus Bahak itu. Ya. Gus Bahak walaupun tidak pernah kuliah kan? Nggih. Tapi keilmuannya melebihi profesor. Jadi bukan soal di mana tempatnya kita menuntut ilmu, tapi bagaimana kita cerdas mengelola. Hal, ya itu tadi batasan, kita tahu batasan. Wah, sing tempat sing tak nggoni kuwi enake iki. Gitu kan? Sing ndak enak iki. Yo aku rasa golek sing ndak enak. Sing enak iki. Terus dikelola dengan cerdas. Piye amprih dengan fasilitas yang demikian saya bisa berkembang. Gitu kan? Yo kayak sampeyan ngelola kegiatan ngono. Ya lek danane terbatas yo nyewa rasa. Sok-sokan tuku. Akhirnya kan Hutang. Kalau katanya Kiai Anwar Zaid itu Pak, apa di tangan siapa bisa jadi apa karena apa Pak? Iya. Anwar Intinya bukan Anwar Sangit ini Pak. Bukan Anwar Sangit. Iya. Itu agak beda emang. Kalau Anwar Sangit 12 agama satu. Ya pokoknya enggak akan ada habisnya gitu ngomongin itu. Berarti konsep evaluasi juga berhubungan dengan batasan-batasan itu, mengelola batasan-batasan. Evaluasi. Evaluasi itu kan mencari kembali nilai-nilai yang tepat itu, kan? Meninjau kembali nilai-nilai yang kurang gitu. Terus kita mencari menemukan nilai-nilai yang tepat. Gitu kan evaluasi? Wah, apa ya ini kurangannya? Terus kalau begitu besok nanti solusinya ini gitu kan. Untuk nempel kekurangannya tadi ya. Penting lah pokok kita mencari batasannya. Berarti evaluasi itu penting untuk dilakukan setiap hari kan soalnya setiap hari itu kan situasi kan nggak sama. Kadang yang sekarang kurang, besok yang kurang tuh nggak ada, ganti kekurangan yang lain. Iya. Sehingga kalau kita sibuk seperti itu, tidak akan ada waktu untuk ngomongin kejelekan orang lain. Iya kan? Sibuk dengan dirinya sendiri. Loh, saya aja loh masih banyak kekurangan, kok saya ngurusi kurangannya orang lain, gitu kan? Kok gabut ya? Dibalikkan ke diri sendiri. Kecuali sampean seorang pendidik atau murabi, seorang pengasuh. Maka seorang pengasuh kan katanya Imam Ghazali itu ibarat seperti seorang petani yang tandur. Kok kayak ketoke sukete ketel tukule luwih dhuwur daripada parine. Kesuwi gitu kan? Bagaimana biar kualitas panennya bagus. Ya guru juga seperti itu. Bagaimana perilaku buruk dari anak didiknya, dari murid-muridnya itu bisa dibabat, digantikan dengan perilaku yang baik kan gitu kan. Saya kan pernah dengar itu Pak, salah satu channel itu ya salah satu dialog dari Sokrates Pak. Waduh. Enggak paham aku itu.
Itu mengatakan gini, Pak. Tutup kates ya. Bukan, Pak, bukan. Pendidikan itu ibarat lampu yang menyala, bukan ember yang diisi air. Nah, itu berarti kan berhubungan dengan pengembangan kemampuan itu tadi, Pak. Lampunya menyala gitu. Iya. Kalau yang saya pahami itu berhubungan dengan pengembangan kemampuan itu. Konsep pendidikannya seperti lampu yang menyala, bukan seperti ember yang diisi air. Nah, dari pemahaman jenengan tentang apa? Penjelasan dari ini tadi. Apa gimana? tadi Sokrates bilangnya soal Pendidikan itu iya. ibarat lampu yang menyala, bukan ember yang diisi air. Kalau ember yang berisi air, yang diisi air gitu. Iya, yang diisi air. Kalau ember yang diisi air, berarti kan wadahnya ini pasif. Terus dia akan pasrah terhadap yang isi. Oh, ikut saja. Iya. Entah mau diisi air atau apapun, kan terserah yang isi. Sehingga tidak ada kemerdekaan untuk memilih dan menentukan apa yang seharusnya aku kembangkan gitu kan. Terus wadahnya juga terbatas. Terjadi peluang-peluang terjadinya kemungkinan yang lebih baik itu sangat kecil. Ya kan? Terus kalau lampu ya itu tadi seperti lebih tidak pasif daripada ember. Ya kan saya hanya mengira-ngira. Ya, kalau tak lebih apa? Pengen lebih tahu lebih jelas apa maknanya itu ya tanya Sokrates. Kalau saya lebih setuju ke pendapatnya Pak Novel yang kedua tadi. Kalau ember kan untuk untuk isinya itu sudah ada batasan. Jadi ketika sudah penuh ya sudah berhenti sampai situ saja. Beda dengan lampu. Ketika lampu itu menyala, cahayanya kan tidak ada batasan. Dia akan sampai kemana-mana. Walaupun belum penuh, dia bisa bermanfaat. Iya. Gitu. Begitu juga dengan kita menuntut ilmu tadi. Utlubul ilmu minal mahdi ilal lahdi tadi. Kalau ember mungkin dipakainya nyiram atau ngisi itu ketika sudah penuh. Ya, tapi ketika lampu berapa wattnya kan tetap dipakai. Walaupun masih menerik sudah dipaksa untuk murub. Tetap melorot kan masih bisa menerangi. Bisa menerangi. Gitu. Berarti konsep pendidikan yang seharusnya iya. Dan mungkin balihu ani walau ayah itu. Ya, sampaikanlah walau satu ayat. Oh, mungkin yang dijadikan landasan untuk pendidikan di Indonesia itu, Pak. Makanya murid harus dituntut bisa apa-apa, Pak. Seperti ember. Saya no comment. Emang terlalu agak berbahaya. Tapi gini, tapi yang perlu dipahami sama nanti kan calon pendidik juga. Amin. Mampu guru aku. Orang guru dosen. Amin. Jadi sebenarnya tugasnya guru itu adalah bagaimana mengawal peserta didik untuk mengetahui potensinya. Itu yang paling penting sebenarnya. Ya kan? Mengawal peserta didik, membantu peserta didik, memfasilitasi peserta didik untuk mengetahui potensinya. Bukan menjadikan peserta didik mendapatkan nilai yang bagus. Ya walaupun realita yang ada sekarang semuanya diukur dari nilai. Iya. SN BP. Itu kan dari nilai. Eligible. Padahal kecerdasan seseorang tidak bisa diukur dari nilai tertulis. Ya kan? Banyak kemungkinan. Bisa jadi yang dipandang tidak pinter fisika, dia adalah ahli di bidang sepak bola, gitu kan? Itu. Jadi pendidikan kan gitu seharusnya. Iya. Berarti tidak mencekoki peserta didik dengan suatu ilmu pengetahuan, tapi menggiring peserta didik itu untuk menemukan. Kecenderungan di bidang apa? Gitu. Iya. Makanya ada kejuruan itu. Iya. Jadi seperti daunnya Mbah Mun ini. Saya jadikan sebagai motivasi juga. Lek ngajar siswa, ngajar arek-arek, ojo
bertujuan ben arek-arek pinter. Maksudnya gini, jangan terlalu berambisi. Jangan terlalu berambisi siswanya pinter. Kok ternyata siswanya tidak pinter, depresi. Kecewa. Ya kan, kecewa. Karena yang nanti menurunkan hidayah termasuk kecerdasan itu kan Allah. Yang penting kita ngajar aja. Ya ngajar, terus jangan waleh-waleh, jangan bosan-bosan untuk mengingatkan yang baik-baik. Gitu kan? Menunjukkan jalan bagaimana menjemput hidayah tersebut tadi ya, Pak. Iya. Toh nanti kok tidak berhasil ya udah, memang jatahnya seperti itu. Memang yang bertugas bagi-bagi ilmu bukan kita kok. Yang bagi-bagi pemahaman bukan kita kan. Kita hanya sebagai salah satu ikhtiar mereka. Gitu. Ini Pak, saya mau minta pesan yang ada kaitannya dengan self improvement untuk khusus untuk teman-teman kelas 12 yang akan menghadapi ujian akhir madrasah ini, Pak. Persiapannya harus seperti apa gitu? Ujian asesmen ya, asesmen madrasah. Asesmen madrasah itu 0,00% 0,00 berapa persen gitu dari bagian hidupmu. Oke. Termasuk SNBP, diterima atau tidaknya kamu itu cuma 0,0 berapa persen gitu dari bagian kehidupanmu. Ya. Termasuk sampean tes STAN, termasuk sampean ujian di Akpol itu cuma 0,0 berapa persen dari bagian kehidupanmu. Sehingga ketika sampean mengalami suatu kegagalan, itu bukan akhir dari segalanya. Ya. Kadangkala kegagalan itu adalah awal dari cara terbaik Tuhan untuk membangunkan potensimu yang terpendam, gitu kan? Iya kan? Iya. Kadangkala kita memang nunggu gagal dulu untuk ini. Iya. Makanya Sujiwo Tejo itu kalau nyebut kegagalan itu ya Pak. Sesuatu hal yang sesuai dengan kehendaknya, tanda kutip N-nya besar, namun tidak sesuai dengan kehendaknya. Ya, benar. Iya, benar. Sesuai karepe Gusti Allah, tapi tidak sesuai dengan karepe kita. Dalam makna tersiratnya. Kita mengira itu kegagalan, padahal itu Gusti Allah sedang membangun jalan untuk kita menuju keberhasilan gitu kan? Kita nek part 1 loh, kok gagal aku. Padahal jalannya situ. Padha kaya lek ndonga njaluk mobil. Ya Allah, njaluk mobil pandak diturut-turuti, padahal Allah sedang memampukan dia untuk beli bensinnya kan? Iya. Kalau katanya pemuda gapuk Pak, barangkali suatu ditunda karena hendak disempurnakan. Iya. Tapi ya jangan itu jadikan sebagai alibi. Terus gagal terus gitu ya. Bayane wis gagal Ada pelajaran. Ya maksudnya kita itu wajibnya berusaha. Ya. Berusaha seoptimal mungkin. Kalau maksimal tidak akan pernah kita. Kalau optimal kan kita sudah ngukur batasan kita. Oh, batasku sakmene. Ya udah, optimal itu ketika kita mencapai batasan yang kita tentukan. Itu optimal. Maksimal beda-beda ukuran dari kita. Sehingga optimal. Ya kita sudah berusaha seoptimal mungkin. Itu sudah bagus. Karena kewajiban kita hanya berjuang, berusaha. Sehingga ketika gagal tidak berdosa. Dan kita tidak diwajibkan menang atau berhasil. Ya, yang penting berjuang. Jangan berhenti berjuang gitu. Ya. Terus satu lagi ini pesan saya. Ketika punya tujuan, ketika sedang menjalani ikhtiar, jangan terlalu berambisi. Kalau terlalu berambisi berarti yang sing nyetir nafsu. Ya. Kalau terlalu berambisi sing nyetir nafsu. Padahal Ibnu Athaillah pernah menyampaikan tanda dari keberhasilan seseorang melakukan usaha itu adalah ketika dia pasrah di awal melangkahkan kaki untuk berusaha. Gitu. Ya kan kenyataannya gitu. Ketika kita tidak berambisi, ketika kita pasrah di awal berhasil malah.
Tapi kita berambisi wah menggebu-gebu wah. Iya. Mesti menang aku. Gagal. Banyak contohnya. Selama saya mendampingi anak lomba, banyak contohnya. Iya. Mungkin salah satunya Mas Iya, Rifki. seperti contoh yang kemarin Pak, yang waktu di Untak niku, menggebu-gebu sekali saya Pak. Iya. Waktu lomba foto itu kan, pasti menang, apalagi lihat musuh-musuhnya hasilnya cuman kayak gitu biasa-biasa saja. Akhirnya kan meremehkan. Iya, meremehkan. Nah, ternyata malah nggak masuk. Terus kemarin yang lomba moderasi beragama niku, itu lihat lihat highlight dari video peserta yang lain, itu sudah berkecil hati Pak, sampai teman-teman tim yang lain itu saya bicara begini ke mereka, nggak usah berpikiran kalau kita menang, percaya saja kalau kita nanti kalah gitu. Tapi ternyata kenyataannya alhamdulillah juara juga gitu. Malah bisa lebih disempurnakan lagi, manajemen perasaannya gini. Wis ben penting aku melo. Yang penting saya ikut. Kamu ngarep menang ndak? Yes, pokok hasilnya apa ae tak terima. Tujuanku bukan menang kalah. Tapi saya pengen partisipasi. Saya pengen mengukur kemampuan saya gitu kan. Manajemen perasaannya lebih dibuat seperti itu. Tapi ini yang perlu diperhatikan anak-anak. Pasrah di awal ketika berusaha itu berbeda dengan insecure. Nanti dikiranya loh berarti insecure Pak. Enggak. Pasrah itu gini loh, pasrah itu. Iya ya lek nganalogi. Bukan rendah diri. Iya, tapi rendah hati. Rendah hati itu gini. Hasil itu bukan wilayah saya. Yang penting saya sudah memberikan yang terbaik gitu loh. Hasil itu bukan wilayah saya. Hasil itu bukan hak saya. Bukan hak prerogatif saya. Yang penting saya melakukan usaha saya terbaik. Masalah hasil terserah yang membuat hidup gitu kan. Itu Pak, pasrah di awal ketika berusaha. Lah insecure kan enggak. Apa iso aku. Modelku mek ngene apa iso. Itu mengutuk diri sendiri kan kalau insecure. Intinya pasrah dan insecure itu ada di sebelum dan sesudahnya ya Pak. Kalau insecure sebelum, kalau pasrah niku sesudahnya. Sesudah kita menjalani proses tersebut, kalau insecure sebelum. Enggak, bahkan kata Ibnu Athaillah itu ketika awal melangkahkan sebelum berarti. Ketika kita berniat untuk memulai itu kita sudah pasrah. Maksudnya pasrah gini loh. Patenono ambisimu. Ngono loh. Hasilnya tutupan wis. Kamu tutup mata terhadap hasil. Penting melakukan berusaha. Maksudnya pasrah itu seperti itu. Tawakal itu mewakilkan urusan hasilnya kepada Allah. Kita fokusnya di usaha. Kalau kita ada rasa positive thinking kepada hasil, itu apa termasuk? Maksudnya kita memasrahkan hasil kita, tapi kita positive thinking kepada Tuhan. Oh, walaupun saya kalah, pasti ada hasil yang baik dari kekalahan. Enggak apa-apa. Positive thinking itu bukan Gusti Allah pasti menang nih aku. Enggak. Positive thinking itu apapun hasilnya itu pasti yang terbaik buat positive thinking. Iya, maksudnya gitu. Bukan sing, wah Gusti Allah mesti menang nih aku. Terus bareng kok ndak menang terus arep nyapa? Wah. Ngono wae. Ya. Iya. Jadi intinya dari pesan Bapak Novel tadi untuk teman-teman yang kelas 12, yang pertama bahwa kayak asesmen madrasah ini dan SNBP SNBP dan tes-tes yang lain itu bukan bagian besar dari hidup kita. Hanya sekian persen. Jadi ketika kita mungkin kurang puas atau bahkan gagal dalam hal-hal tersebut, jangan jadikan hal-hal itu sebagai alasan kita untuk berhenti melangkah kembali. Iya. Tapi ya bukan berarti gagal Bruno. Rapopo, saya iso guyangku, saya iso nyantai-nyantai no. Maksudnya ya gagal itu jadikan sebagai cambuk. Cambuk bukan berarti cambuk sing melemahkan diri. Iya. Besok harus lebih baik gitu. Iya. Gitu. Tapi bukan berarti sing ada loh sampai alumni itu ada. Saya harus ke SETAN gitu. Tahun ini daftar ke SETAN tidak berhasil. tahun lagi tahun depannya lagi daftar. Terus tidak berhasil, tahun depannya lagi daftar. Padahal dia sudah kuliah. Kuliah di salah satu perguruan tinggi lah. Terus loh, kenapa pengen nyoba lagi Pak? Saya masih penasaran kenapa kok gagal gitu. Gitu. Ya
ya beda-beda lah orang. Iya. Tapi yang jelas kalau seperti itu kan nanti bingung sama Oke. sama langkah hidupnya kan ya. Iya. Yang penting ya udahlah diterima. Iya. Memang kalau tidak di setan tidak bakal sukses hidup kita. Patokan sukses bukan di stan ya Pak. Iya. Iya. Ya kita harus ganti lah patokan sukses itu bagaimana profesi apapun nanti yang kita jalani terus wis nanti pencapaian apapun yang kita capai itu bagaimana kita bisa bermanfaat untuk banyak orang itu sukses. Kita harus dirubah gitu sukses. Iya. Piye dalile? Oke. Ya. Khairun nasi Anfa'uhum linnas. Kan loro-lorone arek agama iki. Gitu. Kalau kata bapaknya B.J. Habibie pas saya lihat film Rudy Habibie ini Pak. Saya pas lihat di film itu saya belum pernah lihat bapaknya B.J. Habibie. Yang mana? Yang waktu itu Pak pas B.J. Habibie masih kecil waktu mengambil itu. sholat itu Pak. Nah itu kan waktu itu beliau ngobrol sama bapaknya. Terus bapaknya B.J. Habibie ini bilang, jadilah kamu seperti mata air yang jernih yang dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang ada di sekitarnya. Iya. Dia cuplikan film hafal. Iya. Makanya dari sutradara dia. Iya. Ya, sudah mungkin Iya, cukup ya. sudah diginikan. Sudah gitu. Sudah panjang loh. Terlalu lama ini. Iya. Bahkan kita sampai buka nanti loh kuat kita ya. Nggih, Oh. kuat Pak. Iya, Nggih. insyaallah. Ya sudah. Ngabuburit. Nggih. Iya kan masa sampai buka enggak kuat sama. Wah kuat Pak ini masih Sampai jos. buka enggak kuat mokel. Nah, baik, terima kasih Iya. kami ucapkan kepada Bapak Novel Iya. atas pengetahuan dan juga informasinya yang sangat luar biasa dan semoga bermanfaat bagi Iya. kita dan teman-teman di rumah ya. Iya. Sekian segmen podcast pada hari ini. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.